Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guys. Berjumpa lagi dengan saya Miftahul Arif. Di sini saya bersama rekan saya. Nama saya Yoga Triuli Pangestu. Oke, kita pagi ini bersama Mas Yoga akan berbincang-bincang sebentar mengenai tentang bagaimana perjuangannya masuk Poltek, terus di Poltek seperti apa. Dan Mas Yoga ini sahabat saya di SMK Negeri Jawa Tengah ya. Iya. Kita satu alumni walaupun beda kampus. Beda kampus. Oke, langsung saja kita mulai ya, guys. Kita tanyakan dulu dari awal perjuangannya gimana nanti sampai akhir, dan gimana sih rasanya kuliah di Poltek itu seperti apa. Tentunya nanti kita simak jawabannya dari Mas Yoga. Oke, Mas Yoga, pertama saya ingin bertanya, sebelumnya Mas Yoga tahu informasi tentang Poltek itu dari mana, Mas Yoga? Oh, itu dulu pas semester berapa ya? Pokoknya pas masa PKL di SMK. Iya. Itu kan saya ini berangkat ke tempat kerja gitu. Iya. Nah, terus pas di bis itu ketemu sama alumni SMK. SMK Jateng. Hmm. Nah, itu pas ditanya-tanya ternyata beliau tuh ini kuliah di Poltek. Oh, Nah, iya. saya tanya-tanya, oh ternyata di sini sistemnya gini, gratis beasiswa gitu. Jadi saya lumayan tertarik ke situ, Mas. Oh, informasinya didapatkan dari alumni ya? Alumni. Berbincang-bincang secara langsung. Iya. Oh, oke. Jadi Mas Yoga dia mendapatkan informasi dari alumni, itu yang pertama. Terus Mas Yoga kemudian setelah dari alumni itu kan tahu informasinya. Iya. Mas Yoga langsung browsing di internet gitu, mencari-cari tentang Poltek. Iya kan sehabis pulang PKL Iya. kan ada komputer tuh di perpustakaan SMK. Iya. Nah, saya cari-cari di situ pendaftarannya kapan, syaratnya apa aja, sama sedikit profil-profil di Poltek ini. Gitu, Mas. Oh, jadi ini penting, guys. Sebelum kita mendaftar, kita harus kurang lebihnya mengetahui apa itu Poltek ya. Iya. Cari di websitenya .poltek.gt.id. Nanti lebih jelasnya kita nanti cantumkan di bawah ini. Oke, setelah itu Mas Yoga sudah mengetahui Poltek, terus mencari-cari di Poltek. Kira-kira apa yang dipersiapkan sebelum mendaftar di Poltek? Persiapannya itu apa saja, Mas Yoga? Yang pertama sih lebih ke ini, niat sama doa orang tua. Jadi sebelum saya ke sini untuk berkasnya, ya saya tanya dulu, saya mau ke sini dibolehin apa enggak. Oh. Nah, kalau udah dapat restu dari orang tua, saya baru daftar gitu, Mas. Oh, yang pertama paling pokok ridho orang tua ya. Iya. Itu nanti setelah itu baru Mas Yoga mempersiapkan. Ya baru mempersiapkan berkas-berkasnya. Oke, next kita sekarang masuk ke mulai awal cerita nih, perjuangan Mas Yoga masuk di Poltek. Sekarang Mas Yoga setelah daftar di Poltek ini, yang dirasakan ketika mendaftar itu gimana perjuangannya? Apa saja sih yang kira-kira perjalanannya itu dari awal mendaftar sampai kemudian bisa diterima di Poltek? Oh, jadi seperti ini, Mas. Waktu saya di rumah, itu kan saya sudah memberitahu orang tua. Nah, saya pas ingin mau ke Tangerang sini, itu nggak dibolehin karena ini di sini kan belum ada saudara atau siapapun di sini kan. Jadi orang tua masih lumayan khawatir. Jadi saya tekankan sama orang tua, saya bisa, Pak, saya bisa jaga diri di situ. Nah, jadi setelah dapat restu dari orang tua, saya langsung ke sini. Ya di sini masih sendiri. Nah, pas sampai sini ternyata ada teman satu, yaitu Mas Top. Oh ya, Mas Ya, Top ya. jadi saya numpang di kos-kosannya. Oh. Ya, Mas Yoga di sini nggak punya saudara ya? nggak punya. Oh, sendirian. Saya di sini sendiri, terus daftar bareng sama teman saya, yaitu Mas Top. Jadi saya awalnya tuh tinggalnya sama Mas Top itu. Oh iya, jadi Mas Yoga itu luar biasa. Dia itu sendirian datang ke Tangerang, tidak punya saudara di Tangerang, dan awalnya orang tua sempat ragu ya, Sempat ragu. mengkhawatirkan karena tidak ada sanak saudara di sini. Kebetulan nih, alhamdulillahnya ada teman satu angkatan ya, Iya. yang sudah punya di sini ya. Punya ini saudara. Jadi Saudara. sama kos-kosan di sini ada. Oh, jadi Mas Yoga
bersama Mas Tobi tinggal bareng ya, satu Tinggal kosan, numpang di situ dulu. Oke, itu ceritanya menarik guys. Terus ini masuk ke tahap seleksi. Jadi di Politeknik Gajah Tunggal kan ada seleksi yang harus dipersiapkan nih. Iya. Kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan sama nanti adik-adiknya itu biar tahu gitu loh. Apa saja yang perlu dipersiapkan seleksinya itu. Kalau yang tes pertama itu kan seleksi akademik. Oh, Jadi iya, ya kita belajar tentang materi-materi yang akan diujikan, kayak misal bahasa Inggris, matematika, sama fisika. Nah itu kan dari SMK udah ada. Ya kita cuma ini aja memperkuat pengetahuannya. Kita juga bisa tambah-tambah lah tentang, apalagi tuh yang bahasa Inggris itu kan lumayan sulit. Oh iya, bahasa Inggris. Terus kalau habis itu kan kesemaptaan, ya kita jaga tubuh aja, jaga diri gitu. Olahraga kan kalau di SMK kan kita sering olahraga tuh. Iya. Ya kita juga tidak tidak takut sama kesemaptaan, kan udah biasa. Udah biasa, terbiasa. Nah, situ. Kemudian setelah akademik kesemaptaan dilanjutkan Sama apa ya? wawancara ya. Oh ya, wawancara. Wawancara itu kan tentang diri pribadi. Iya. Ya masnya ini aja sopan santunnya dijaga pas Sopan wawancara. Terus jangan terlalu terbelit-belit, sama jangan gugup lah nantinya. Oh iya. Intinya Pastinya tuh, mentalnya harus disiapkan jangan gugup, santai aja. Santai aja. Oke, Mas Yoga. Setelah wawancara kemudian lanjut ke psikotes ya. Psikotes. Psikotes. Kalau di psikotes itu ya kita pelajari dulu tuh apa yang mau diteskan, kayak misal tes koran tes warteg itu kan kita tahu dulu tuh sistemnya kayak gimana. Minimal kita tahu ya. Ya minimal kita tahu apa yang mau diteskan itu kan. Nah jadi kita ada persiapan terlebih dahulu. Oke, psikotes, kemudian yang terakhir setelah itu Baru ini di kesehatan. medical check up. Itu gimana Mas Yoga kesehatan? Kalau medical check up ya kita kayak jaga tubuh aja, kayak minum vitamin apa gimana. Kalau misal yang mohon maaf merokok gitu, Iya. nah itu sebelum tes atau mau masuk sini tuh jangan merokok dulu. Diberhentiin sementara nggak apa-apa demi masuk sini. Lagian juga nggak terlalu terlalu lama. Oke Mas Yoga, terima kasih banyak. Itu jadi teman-teman ada persiapan sebelum melaksanakan seleksi ya. Iya. Pastinya itu akademik harus belajar terlebih dahulu, minimal kita menguasai lah. Iya. Apa tadi fisika, matematika, sama bahasa Inggris. Nah, 3 itu teman-teman poinnya perlu dicatat. Nanti sembari itu nanti kita pelajari di internet, ada di buku-buku SMK, SMA ada ya. Terus yang kemudian yang kedua semapta. Ini yang biasanya banyak gagal juga di sini ya, karena kurang persiapan latihan olahraga. Nah, kebetulan Mas Yoga ini alumninya dari SMK Negeri Jawa Tengah, terbiasa kegiatan fisik ya. Iya. Jadi nggak kaget. Kebetulan keuntungannya seperti itu. Terus yang selanjutnya ada tadi wawancara. Terutama tadi mentalnya Mas Yoga sudah bilang tidak boleh grogi, tidak boleh gugup, dan sopan santun tentunya terus dijaga ya. Dan selanjutnya ada psikotes. Nanti di teman-teman di psikotes ini harus minimal itu tahu lah psikotes itu apa aja. Yang di tes ini harus menyicil, belajar sedikit-sedikit, dan yang terakhir nanti baru kesehatan. Selama tubuh kita sehat, tidak ada apa-apa ya, insya Allah nanti lolos. Kemudian setelah seleksi dilewati, masuk di Poltek. Itu di Poltek ceritanya gimana Mas? Maksudnya kegiatannya, terus Mas Yoga nanti di Poltek itu apa aja sih yang pengalaman yang nanti bisa di-sharing kepada rekan-rekan semua? Kalau kegiatan di sini sih nggak terlalu jauh beda ya sama di SMK ya. Oh, nggak terlalu jauh beda. Jadi kayak kita harus tepat waktu. Kita juga ada apel, jadi ya sama kayak di SMK gitu kan. Oh iya. Nah, sama lagi ya, soal pelajaran, ya pelajarannya sama kayak di SMK, kita belajar sesuai praktek teori gitu. Praktek teori. Kita juga udah terbiasa kan dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Iya. Terus kemudian Mas Yoga ini mengambilnya di jurusan apa? Kebetulan saya mengambilnya elektronika Mas, teknik elektronika. Mas Yoga teknik elektronika.
Jadi sekarang sudah tingkat 3 ya. Iya, Mas. Tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang dialami Mas Yoga dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Boleh diceritakan Mas suka dukanya selama kuliah di Poltek itu gimana? Kalau pas tingkat 1 itu yang saya bayangin itu kan materinya nggak terlalu jauh. Iya, Nah, kan saya jurusannya dulu TITL di instalasi. instalasi. Nah, sekarang pindahnya ke elektro. Jadi ada lumayan culture shock lah, culture shock itu. Nah, jadi kayak kaget dari arus yang kuat jadi arus yang lemah. Iya. Nah, juga kan kalau itu kita harus belajar lagi. Jadi ya ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi kalau pas tingkat 1 itu tentang materi yang kelistrikan saya memang kurang. Tapi pas saya di tingkat 2 Iya. itu baru saya materi-materi pas SMK itu baru kayak masuk, karena pas tingkat 2 sama tingkat 3 itu ternyata lebih ke arus kuatnya, jadi lebih bisa menguasai lah gitu, Mas. Ya oke. Terus di tingkat 3 ini yang tadi kita sekarang di masa tingkat 3 ini yang perlu diceritakan coba. Kalau di tingkat 3 itu tentang pelajarannya ya hampir sama tingkat 2. Tapi kita lebih ke ininya ke pabriknya gitu. Jadi lebih ke buat magangnya. Kayak persiapan magang. ya persiapan magang, materi-materi persiapan magang. Sama ini materi-materi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan. Kita kan diajarin buat menjadi seorang pemimpin. Iya, nantinya kita menjadi seorang leader Iya. ya di plan-plan masing-masing. masing-masing. Oke, Mas Yoga. Jadi apa yang disampaikan Mas Yoga itu sangat betul sekali. Jadi apa? Di Poltek itu harus basic utamanya disiplin ya. Disiplin. Kebetulan kan di SMK kita sudah semi militer ya, Iya. udah terbiasa. Jadi di Poltek ini kita tinggal meneruskan kebiasaan-kebiasaan di SMK. Iya. Disiplin, terus nanti juga ada apel-apel. Setiap pertemuan nanti ada apel, seenggak-enggaknya seminggu ada 2 kali. Kalau di SMK kan kebetulan kan setiap hari ya. Kalau di sini seminggu 2 kali. Dan kemudian di sini di Poltek terutama kita nih sebagai mahasiswa itu harus menjunjung 8 budi Poltek City. Itu sebagai syarat mutlak gimana menjadi mahasiswa supaya kita tidak terombang-ambing dengan adanya keadaan. Terus yang paling penting tadi ada basic kepemimpinan ya. Iya. Leadership. Jadi nanti mahasiswa Poltek itu lulus kan langsung kerja, dipersiapkan basic kepemimpinan yang di sini. Oke, itu perjalanan Mas Yoga dari awal dimana dia mendaftar Poltek, kemudian kuliah di Poltek sampai sekarang kita sudah tingkat 3 ya. Iya. Di penghujung semester ini di penghujung semester ini kira-kira Mas Yoga ingin menyampaikan apa di semester 6 ini? Pastinya kita harus siap apapun yang akan terjadi. Kita mau ditemukan di mana, kita harus siap. Juga jangan ragu untuk mencoba hal baru. Masya Allah, luar biasa. Jangan ragu untuk mencoba hal baru. Siap ditempatkan di mana saja. Karena apa? Setiap lulusan Poltek pasti nanti akan mendapatkan lapangan pekerjaan, ikatan dinas istilahnya. Jadi kita ditempatkan di mana saja harus siap sedia ya Mas ya. Terima kasih Mas Yoga atas waktunya. Satu ya terakhir ya, pesan buat adik-adik gimana nanti kiat-kiat supaya bisa mendaftar di Poltek dengan lancar dan sukses. Untuk kiat-kiatnya aja ini aja, minta doa orang tua, niatkan dengan tulus dan lurus, jangan lupa ibadah, sama jangan takut mencoba hal baru. Keluarlah dari zona nyaman, itu aja. Mantap, terima kasih Mas Yoga. Semoga pada pertemuan ini, perbincangan kita kali ini bisa mendapatkan manfaat, membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Kami dari mahasiswa Poltek tingkat 3 mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.